Pembahasannya kita telah terhubung dengan Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana. Selamat sore, Pak Hikmahanto. Selamat sore, Asvin. Ya, Pak, menurut Anda kira-kira siapa penyokong dana para pemuda NU ini bisa sampai bertemu dengan Presiden Israel atau siapa yang kemudian menjadi sponsor begitu dalam orang di balik mereka? Ya, pertama pasti ada mereka-mereka dari mungkin pemerintah Israel yang memiliki uang dan kemudian ada organisasi-organisasi di Israel baik resmi yang diakui oleh pemerintah maupun yang tidak atau mungkin juga bagian dari pemerintah yang tugasnya adalah pergi ke berbagai negara dan mendekati orang-orang tokoh-tokoh yang mempunyai pengaruh, influence gitu ya. Lalu kemudian atau mereka-mereka yang berada di sebuah organisasi kemasyarakatan yang mempunyai influence juga, ataupun mereka-mereka yang memang menjadi pengurus ya. Mereka ini akan didekati walaupun mereka ya tentu didekatinya tidak atas nama pengurus atau apapun dan mereka diminta untuk bisa berkunjung ke Israel bahkan melakukan kegiatan tertentu di Israel dan kemudian dipertemukan. Nah, harapannya adalah ya mereka ini akan bisa menyebarkan kalau kembali ke Indonesia posisi Israel itu seperti apa, Israel itu seperti apa dan lain sebagainya. Pokoknya intinya adalah kepentingan Israel atau muncul image bahwa Israel itu tidak sekejam seperti orang melihat, terutama sekali pada masa sekarang ini di mana Israel melakukan serangan-serangan ke Palestina ya. Dan intinya juga bisa memahami kenapa Israel melakukan serangan-serangan itu, yaitu untuk membela dirinya karena Israel mendapat serangan dari Hamas pada tanggal 7 Oktober tahun kemarin. Jadi kira-kira seperti itu. Lalu bagaimana kemudian image yang terbentuk? Bagaimana kemudian Anda melihat momen ini Israel mengundang 5 orang warga Nahdlatul Ulama untuk bertemu dengan Presiden Israel, upaya meraih simpati atau bagaimana nih Anda melihatnya? Ya, tentu meraih simpati, ya, meraih simpati, memahami posisi Israel, bahkan juga harapannya mendekatkan masyarakat Indonesia dengan masyarakat Israel. Karena ini proses yang disebut sebagai people to people gitu ya, jadi masyarakat ke masyarakat, tapi ya didanai oleh pihak Israel dan kemudian segala sesuatu diatur oleh pihak Israel. Oke. Tapi dari sekian banyaknya organisasi masyarakat, kemudian untuk tujuannya mendekatkan masyarakat Indonesia dengan masyarakat Israel, kenapa menurut Anda harus NU begitu yang diundang? Oh, kalau NU itu karena sebuah organisasi Islam besar di Indonesia, dan organisasi ini punya pengaruh ya dan mungkin juga dianggap sebagai sebuah organisasi Islam yang moderat, yang bisa ditanda kutip ajak kompromi mungkin para pengurusnya atau anak-anak mudanya, sehingga itu yang kemudian diambil. Jadi bagi Israel itu penting adalah pertama mereka adalah warga negara Indonesia. Indonesia itu sebagai negara Muslim terbesar dunia ingin menyampaikan pesan kepada dunia bahwa ini loh ada warga dari Indonesia, sebuah negara Muslim terbesar di dunia yang bisa memahami posisi kami. Apalagi mereka dari sebuah organisasi Islam yang besar juga di Indonesia, yang moderat, yang bisa memahami kami. Walaupun kelima orang ini mungkin juga tidak mengatasnamakan pemerintah Indonesia, dia juga tidak mengatasnamakan Nahdlatul Ulama seperti itu. Apakah Anda melihatnya ini ada sebuah hubungan kedekatan begitu mungkin PBNU dengan Israel begitu, karena sempat ada beredar juga foto-foto ketua PBNU dengan Netanyahu begitu. Bagaimana Anda melihatnya? Sebenarnya tidak berkaitan ya soal kedekatan dengan apa yang terjadi, karena ini bisa terjadi kepada siapa saja. Mereka-mereka tokoh-tokoh yang ada di Indonesia yang kemudian mau didekati dan mau datang ke Israel. Bukannya tidak mungkin orang seperti saya yang sering menjadi apa istilahnya influencer gitu ya, itu bisa juga diminta untuk hadir dan kemudian nanti datang dan difasilitasi. Pertanyaannya adalah apakah kita sadar
apa yang akan terjadi dan apakah kita mau gitu ya. Nah, itu seperti itu. Jadi ini sama sekali tidak ada kedekatan antara organisasi PBNU dengan Israel, sama sekali tidak. Oke, nah dari awal kan Indonesia memang sangat bersikeras begitu statementnya untuk kemudian menentang apa yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina. Apakah dengan adanya pertemuan ini kemudian berdampak ke posisi Indonesia di politik internasional? Sama sekali tidak, sama sekali tidak. Karena mereka melakukan kunjungan ini atas nama pribadi, sama sekali tidak membawa nama pemerintah Republik Indonesia, dan mereka juga bukan pejabat yang mewakili pemerintah Republik Indonesia. Oleh karena itu, sama sekali tidak akan mengubah posisi pemerintah Republik Indonesia untuk mendukung Palestina, untuk mengatakan bahwa Israel adalah penjajah, dan berdasarkan konstitusi kita, yang namanya penjajah itu harus dihapuskan dari muka bumi. Sehingga posisi pemerintah tetap tidak terganggu. Jadi sama sekali tidak ada kaitannya dengan posisi pemerintah Indonesia. Oke, kalau dari sisi hukum internasional seperti apa Pak Anda melihatnya? Karena kan dari awal memang kita sudah statement sejak awal untuk pro-Palestina begitu ya. Perlu ada Betul. sanksi kah mungkin Jadi, untuk pihak-pihak terkait? tidak bisa, sanksi itu tidak ada, karena dari negara pun setiap warga negara bisa pergi kemana saja, termasuk pergi ke Israel, meskipun kita tidak memiliki hubungan diplomatik. Kalaupun ada sanksi, nanti sanksi itu akan dijatuhkan oleh mungkin PBNU, ya, karena berkaitan dengan posisi mereka mungkin di PBNU. Sama sekali kalau berkaitan dengan negara tidak ada kaitannya, sehingga kita juga tidak akan melakukan sanksi terhadap 5 warga negara tersebut. Secara hukum internasional juga ya Pak? Seperti apa? Betul, secara hukum internasional juga tidak ada. Bahkan dalam hukum internasional, setiap manusia punya kebebasan untuk berpergian kemana saja. Permasalahan yang sekarang ini adalah mereka tanpa sadar karena kenaifannya dieksploitasi, dimanfaatkan oleh otoritas di Israel, seperti itu. Oke. Nah, untuk pertemuan ini apakah Anda menilainya bisa menjadi sebuah ajang begitu untuk mempengaruhi kebijakan Israel ke Palestina? Ya, menurut mereka yang datang, mereka berharap bahwa ini bisa menjadi ajang, tetapi ternyata sebenarnya tidak, sama sekali tidak. Oke. Karena permasalahannya bukan di Presiden Israel, permasalahannya ada di Perdana Menteri Netanyahu. Kita tahu di Israel itu yang memegang kekuasaan pemerintahan adalah Perdana Menteri, bukan Presiden. Yang kedua adalah permasalahan sekarang ini karena Netanyahu berada pada posisi sebagai Perdana Menteri, karena harapannya sekarang ini kan banyak di Israel minta agar Netanyahu diturunkan menjadi Perdana Menteri, sehingga kalau diturunkan sebagai Perdana Menteri kebijakannya akan bisa berbeda. Jadi kalau menurut saya sih sama sekali tidak akan bisa mengubah kebijakan yang dibuat oleh Perdana Menteri Netanyahu untuk menyerang rakyat Palestina di Gaza. Oke, kalau dari awal Anda menyatakan bahwa atau menilai bahwa ini merupakan upaya pendekatan begitu antara masyarakat Indonesia dengan masyarakat Israel, apakah hal ini juga dilakukan kepada negara-negara lain oleh Israel? Betul, ya, negara-negara yang posisi pemerintahnya itu berhadapan-hadapan dengan Israel, tidak bersahabat dengan Israel, jadi mereka melakukan upaya ini seperti saya katakan tadi, people to people. Jadi masyarakat ke masyarakat, dengan harapan nantinya kalau masyarakat bisa diubah persepsinya terhadap Israel, nanti ini akan mendorong supaya pemerintahnya juga mengubah persepsi mereka terhadap Israel, seperti itu. Oke, nah sebenarnya yang menjadi ini perbincangan dan juga menjadi polemik adalah ketika tokoh yang ketemu dengan presiden, padahal kan tidak semudah itu sebenarnya Pak Hikam. Anda melihatnya seperti apa? Ya itulah, makanya itu yang di-arrange oleh pihak Israel. Saya nggak tahu siapa begitu ya, yang memungkinkan bahwa mereka bisa bertemu dengan seorang presiden. Jadi justru disinilah poin penting dari Israel memanfaatkan warga negara Indonesia, sebuah negara dengan penduduk muslim yang besar, dan mereka merupakan bagian dari PBNU yang merupakan organisasi keislaman yang besar di Indonesia. Jadi itu yang dimanfaatkan, maka di-arrange sedemikian rupa sehingga memang bisa bertemu dengan Presiden Israel, dan Presiden Israel juga memberi kesempatan, memberikan waktu untuk bertemu dengan mereka begitu. Oke, terakhir Pak Hikmahanto, apakah
negara perlu untuk statement sekali lagi begitu untuk memastikan bahwa Indonesia masih berada di posisinya membela Palestina dan menentang apa yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina? Tidak perlu, ya. Dengan kejadian ini sama sekali negara tidak perlu membuat statement apapun, karena mereka tidak mewakili pemerintah Indonesia dan kita juga tidak merasa bahwa mereka adalah wakil dari Indonesia. Jadi sekali lagi pemerintah Indonesia tidak perlu membuat statement apa-apa seperti itu. Oke, baik. Meskipun adanya momen ini, tapi Indonesia tetap pada tempatnya untuk tetap pro Palestina dan menentang apa yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina. Terima kasih atas informasi dan juga waktunya, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, sudah bergabung di Berita Satu Sore. Salam sehat selalu.